Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya ingin menyapa sahabat Bunda dan ingin berbincang tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang berkualitas, dan semestinya memang kita terus meningkatkan diri kita sebagai orang tua yang baik untuk anak-anak kita dan memberikan pengasuhan yang tentunya berkualitas. Tanpa ilmu tentu nggak akan ada kualitasnya. Nah, hari ini Bunda ingin sharing tentang bagaimana sih mengatasi anak-anak yang suka menangis terus-terusan dan rewel gitu ya. Dan ini berlaku untuk anak-anak yang bisa diajak berinteraksi. Jadi artinya anak-anak yang belum bisa berbicara mungkin tips ini kurang efektif. Jadi efektifnya untuk anak-anak yang sudah bisa diajak berinteraksi dan memahami bahasa yang kita komunikasikan dengan mereka. Nah, ayah bunda, dewasa ini kadang-kadang kita sering ya melihat orang tua itu yang sangat kesel atau mungkin sangat risih, sangat terganggu dengan sikap anak-anaknya yang menangis gitu di tempat umum kah, di rumah kah gitu. Jadi menangis, anaknya yang menangis itu yang lama gitu ya, susah untuk bisa diam gitu. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi ini? Nah, sahabat bunda, kita perlu tahu bahwa anak yang rewel, anak yang menangis itu ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Kalau saya mengatakan tidak nyaman, itu artinya bukan berarti bahwa fisiknya tidak nyaman, apakah bajunya, tidurnya, atau yang lainnya. Tidak, bukan hanya itu saja. Ketidaknyamanan hatinya, ketidaknyamanan emosinya, pikirannya itu juga tidak bisa dia sampaikan dengan baik, maka dia akan menyampaikan dengan emosi. Salah satunya itu dengan menangis atau mungkin marah, menangis disertai dengan marah, menangis disertai dengan perilaku-perilaku yang lain yang merusak, apakah merusak benda atau bahkan memukul-mukul dirinya sendiri. Nah, sikap yang pertama yang harus ayah bunda ambil adalah satu, tetap tenang dan jangan terpancing emosi anak anda. Nah, ayah bunda, ketika anda sudah bisa bersikap tenang dan tidak terpancing emosi anak anda, maka kita akan bisa untuk berinteraksi dengan anak kita dengan tenang gitu. Jadi kalau bisa kita lakukan, misalkan memeluk dia, menepuk-nepuk punggungnya secara perlahan, sayang, tenang. Nah, ketika kita berusaha untuk tenang, kita jangan barengi anak kita dengan ucapan-ucapan yang menuntut mereka untuk segera diam. Tidak. Nah, itu artinya kita tidak tenang. Nah, kalau kita menunjukkan ketenangan, kita tidak terganggu dengan dia nangis gitu, dengan dia rewel, kita nggak terganggu. Tapi kalau ekspresi wajah kita sudah mulai tertekan, kita sudah mulai tidak menyukai sikapnya, itu otomatis kita nggak bisa tenang, ayah bunda. Jadi ayah bunda harus menunjukkan sikap penerimaan terlebih dahulu. Terima saja bahwa anak saya nangis. Hindari untuk diasumsikan oleh orang lain untuk diri kita. Biarkan saja orang menilai kita seperti apa. Nah, kalau kita ingin dinilai baik, ingin dinilai bahwa anak kita itu tidak berbuat masalah, bahwa kita menganggap bahwa nangis itu adalah masalah, maka dengan begitu kita tidak akan bisa tenang. Jadi jangan pasang harapan-harapan besar yang ada di pikiran orang lain terhadap diri kita, terhadap kita sebagai orang tua pada saat itu gitu ya bunda. Jadi ayah bunda akan bisa bersikap tenang, terima dulu bahwa dia sedang nangis, dan nangisnya dia itu bukan ketidakmauan dia untuk mengikuti apa yang kita arahkan, tapi karena ada ketidaknyamanan dari hati dia, di pikiran dia, mungkin di emosinya, atau ada keinginan dia yang nggak bisa dia capai, yang nggak bisa dia ungkapkan dengan baik kepada orang tuanya. Jadi kita perlu menerima itu dulu. Nah, dengan begitu ayah bunda bisa tenang. Yang kedua tadi yang saya ingin sampaikan adalah berikan pelukan hangat, berikan sentuhan hangat. Jadi kita bisa memeluk dia, kita bisa mengelus kepalanya, sayang, ayo tenang dulu. Jadi bahasa yang kita keluarkan ayah bunda pada saat mengajak anak untuk tenang bersama-sama dengan kita itu tidak boleh dengan speed yang terlalu cepat, dengan pressure ya, dengan tekanan yang kuat kepada diri si anak, harus segera diam, ibaratnya begitu maknanya. Itu akan membuat anak juga akan semakin lama durasi diamnya gitu. Jadi kita harus menyampaikan dengan nada yang ringan, yang santai, yang kita sudah ikhlas menerima bahwa dia memang nangis nih, sedang rewel ini gitu ya. Jadi kita berikan pelukan dengan sambil mengatakan, tenang sayang, tenang ya nak, ayo sampaikan pada mama, sampaikan pada ayah. Nah gitu. Jadi kita cari bisa menepuk seperti ini, mengajak memeluk dia, bisa mengelus, lihat kenyamanan si anak, sentuhan seperti apa, pelukan seperti apa yang dia nyaman diberikan perlakuan tersebut. Jadi nggak sama semua anak harus dipeluk seperti ini, atau harus dielus kepalanya. Tidak, kadang-kadang kita hanya cukup berada di depan dia saja, melihat dia sedang bergelut dengan sikap
rewelnya itu, tapi tidak melihat dengan tatapan kita benci atau nggak suka atau mengharap dia tidak bersikap seperti itu. Jadi kita lihat dengan tatapan bahwa saya menerima anak saya sedang melampiaskan emosinya. Nah itu yang perlu kita lakukan ayah bunda. Ini yang kedua. Nah yang ketiga berikutnya akan mengiringi, membantu kita untuk menyelesaikan anak-anak kita. Nah ketika yang kedua ini sudah mampu kita lakukan, maka yang ketiga untuk mampu kita mendapatkan target daripada kita buat anak kita diam itu tadi adalah hindari memberikan apa yang dia inginkan. Kalau misalkan dia minta sesuatu di luar, apakah itu makanan, apakah itu HP. Kalau dewasa ini banyak saya lihat di luar sana itu anak rewel, anak nangis ketika mamanya pakai HP-nya gitu. Yang tadi dia sedang asik-asik menonton, asik-asik dia mengeksplor HP tersebut, main game kah, lihat media sosial kah, atau apapun itu, ketika HP-nya diambil, anaknya rewel, nangis yang tidak terkendali gitu, sehingga orang tuanya udahlah diam, sehingga orang tuanya berusaha untuk mendiamkan anaknya dan pada akhirnya mereka akan memberikan apa yang dia inginkan. Nah ini adalah sikap yang keliru ayah bunda. Kalau ayah bunda memberikan apa yang dia inginkan pada saat itu, maka perilaku itu akan terus menjadi perilaku senjatanya dia ketika dia punya keinginan pada ayah bunda, dan itu akan membuat semakin buruk perilaku tersebut muncul di kemudian hari. Jadi jangan jangan diberikan apa keinginan dia, ditahan dulu, diajak dia untuk melakukan aktivitas lain, diajak dia untuk menenangkan dirinya, mengontrol emosinya, dan berikan dia waktu untuk mampu memahami hal tersebut, mampu untuk mendorong dirinya menerima hal tersebut. Kalau semakin lama sikap itu sudah terbiasa terjadi pada anak kita, maka mungkin durasi untuk kita menyelesaikan masalah menangis ini, rewel ini pada anak kita mungkin akan sedikit lama. Berbeda dengan anak-anak yang baru-baru saja itu menunjukkan sikap seperti itu mungkin durasi kita mengatasi masalah tersebut akan lebih singkat. Yang keempat adalah coba alihkan perhatian dia. Alihkan perhatian dia ketika menangisnya itu dari volume yang tinggi, dari suara yang tinggi, atau dari rengekan, sikap yang besar ya, yang luas, rewelnya itu menurun. Ketika sudah menurun, sudah mulai ringan, maka ajak dia untuk mengganti aktivitas atau ke tempat-tempat yang lebih membuat dia nyaman. Misalkan tadi kita di ruang tamu, ajak dia keluar, ajak dia untuk melihat, tapi jangan terlalu banyak ucapan-ucapan yang kita bombardir ke anak kita. Misalkan, lihat itu ada burung, lihat itu ada ini dan ini. Jadi secara bersamaan anak akan terpancing lagi, emosinya akan balik lagi ke fase awal tadi. Jadi ayah bunda harus melakukan seperti apa? Ayah bunda harus katakan secara perlahan, nak, coba lihat di sana apa yang ada, yang dia ingin lihat itu seperti apa yang dia mau lihat. Jadi minta berikan kebebasan bagi anak kita untuk memilih sendiri benda apa yang membuat dia tertarik pada saat itu. Jadi kemudian kita mengobservasi apa yang dia lihat, baru kita boleh katakan, wah di sana ada burung ya. Berikan kesempatan ketika kita sudah memberikan aspek apa yang mau dia lihat atau benda apa yang mau dia lihat dan itu menarik bagi dia, berikan kesempatan pada dia untuk bisa mencerna itu, untuk menjadikan variabel tersebut sebagai bahan untuk menenangkan dirinya, sebagai bahan pengalihan emosinya gitu. Tapi jangan langsung dibombardir, ini ada burung, tuh lihat burungnya berkicau bagus banget. Itu dihindari, lebih baik satu-satu ya bunda. Jadi sabar dulu supaya anak menerima dulu apa yang kita berikan kepada dia, kemudian biar mereka menyajikan ketenangan sendiri dari benda yang kita tunjukkan itu tadi. Kalau memang dalam 1-2 menit itu tidak berhasil, maka kita boleh beralih ke benda yang lainnya, kita boleh beralih ke situasi. Tapi bila ayah bunda ada melihat misalkan di luar sana atau ada situasi di mana ada wujud emosi yang sebaliknya, ada orang yang tertawa, yang bahagia, khususnya yang anak-anak ya, bukan orang dewasa. Misalkan anak kita lagi nangis, yang tertawa di sebelah kita itu ya, atau yang di luar sana itu adalah orang dewasa. Kita mau coba bawa lihat anak-anak biar bisa tertawa, nggak bisa, karena gelombang emosinya itu berbeda antara orang dewasa dengan anak-anak. Jadi kita boleh namanya menularkan emosi kepada anak kita. Bagaimana menularkan emosi? Ketika ada anak-anak lain yang bermain dengan ceria, kita boleh ajak dia untuk melihat, tapi jangan paksa dia untuk menjadi seperti anak-anak itu. Biarkan dia mencari maknanya sendiri dari situasi yang terlihat di situ. Jadi seperti itu ayah bunda, untuk 4 tips yang bisa saya bagikan ke ayah bunda. Mungkin ke depan saya akan bagikan tips lainnya untuk bagaimana mengatasi anak yang menangis dan rewel. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.